Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di renungan rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Tertulis dalam kitab Mazmur 90 ayat 12, bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Mazmur 90 ayat 1 sampai dengan ayat 17. Doa Musa, Abdi Allah, Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun, sebelum gunung-gunung dilahirkan, dan bumi dan dunia diperanakan. Bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu, dan berkata, kembalilah, hai anak-anak manusia, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh, di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Sungguh, kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh, segala hari kami berlalu karena gemas-Mu, kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat, 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru, dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah, ya Tuhan, berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-hamba-Mu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setia-Mu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Buatlah kami bersukacita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Biarlah kelihatan kepada hamba-hamba-Mu perbuatan-Mu,
dan semarak-Mu kepada anak-anak mereka. Kiranya kemurahan Tuhan, Allah kami, atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Mazmur 90 ayat 1 sampai dengan ayat 17. Topik dari ayat emas renungan kita adalah: menjadi pribadi seperti apa Anda kelak, tergantung pada pilihan-pilihan yang Anda ambil hari ini. Mari kita mulai renungan malam kita. Judul renungan kita hari ini adalah Fokus yang Benar. Kisah inspiratif. Kita menyebut tahun-tahun akhir hidup seseorang sebagai usia senja. Tetapi apakah masa itu benar-benar indah? Bagi sebagian orang, masa tua memang indah. Tetapi bagi banyak orang, bahkan bagi orang Kristiani, usia senja mungkin penuh dengan kepahitan dan keputusasaan. Untuk meminimalkan hal tersebut, kita harus menetapkan tujuan untuk memperoleh fokus yang benar sejak masih muda. Robert Kastenbaum memahami hal ini. Ia menulis, "Saya merasa semakin bertanggung jawab atas masa depan saya dan atas semua orang yang hadir dalam hidup saya. Jika diberi kesempatan hidup sampai tua, saya akan menjadi orang tua seperti apa?" Jawaban pertanyaan itu sangat tergantung pada pribadi seperti apa saya saat ini. Ketika memerhatikan orang-orang tua yang merasa puas, saya mendapati bahwa fokus kitalah, bukannya perasaan kita, yang lebih menentukan orang macam apa kita kelak. Saya pernah mengunjungi wanita saleh berusia 90-an yang merasa setiap sendi dan bagian tubuhnya sudah renta. Usia tua bukan untuk pengecut, rintihnya jujur. Seperti biasa, rintihannya justru menjadi jalan untuk memuji kebaikan Allah. Fokus untuk mengucap syukur yang dimulai sejak masih muda, membelah awan dan memungkinkan sinar matahari menembusnya. Entah bagaimana perasaan Anda, apa yang menjadi fokus Anda hari ini? Apakah itu salah satu ucapan syukur kepada Yesus dan anugerah kehidupan kekal yang diberikannya? Jika demikian, Anda akan bertumbuh lebih menyenangkan seiring bertambahnya usia. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Situasi sekarang ini di mana hampir seluruh negara di dunia mengalami wabah COVID-19, membuat kita harus benar-benar menjadi bijaksana dan tentunya keputusan untuk beribadah minggu di rumah ini pun merupakan wujud dari usaha kita untuk bijak di dalam situasi seperti ini. Perjuangan bersama kita melawan COVID-19 ini harus juga membawa kita pada momentum hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Musa dalam doanya berkata, "Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana." Doa ini dipanjatkan oleh bangsa Israel yang telah lama dihukum oleh Allah. Karena dosa-dosanya, Israel menyadari bahwa dia memang pantas dihukum. Akan tetapi pertanyaannya, masih berapa lama lagi? Situasi seperti saat ini membuat kita terasa dihukum. Kita tidak bisa pergi dan berjumpa dengan orang lain. Kita harus membatasi banyak hal, bahkan ibadah kita pun harus dibatasi. Tak terbayang kalau situasi ini berkepanjangan, bagaimana ibadah Jumat Agung kita, bagaimana ibadah Paskah kita. Pertanyaan kita dalam doa kita mungkin sama. Kita bertanya, masih berapa lama lagi situasi COVID ini Tuhan?
Pertanyaan itu wajar muncul dari diri kita, sebagaimana Musa dalam doanya. Namun nadanya haruslah dalam semangat dan syukur. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari diri kita dalam situasi COVID-19 ini, haruslah muncul dari niat dan semangat untuk belajar menghitung hari-hari hingga beroleh hati yang bijaksana. Mazmur 90 mengajarkan kepada kita sebuah gambaran tentang bagaimana hati yang bijaksana itu. Mari kita telusuri bersama bagaimana kita menegapai, hingga kami memperoleh hati yang bijaksana itu. Hati yang menyadari hanya Tuhan tempat perteduhan. Sikap hati bijaksana yang pertama dan utama ditandai dengan kesadaran bahwa hanya Tuhan tempat berteduh. Situasi seperti sekarang sungguh membuat kita melihat bahwa tidak ada tempat yang dapat menjadi tempat kita berteduh selain dalam Tuhan Yesus Kristus. Musa dalam doanya pada ayat 1 dan 2 ini memberikan dua gambaran tentang Tuhan tempat perteduhan itu. Pertama, Ia adalah juru selamat, dan kedua, Ia adalah pencipta. Sebagai juru selamat, Allah bekerja di dalam waktu, sedangkan sebagai pencipta, Allah bekerja di luar dan mengatasi waktu. Menyadari dan mempercayai bahwa Allah tempat perteduhan kita itu adalah juru selamat dan pencipta akan membuat kita dapat tetap tenang dan bersemangat menghadapi situasi saat ini. Ketika kita bertanya sampai kapan Tuhan masalah ini, kita diingatkan bahwa Allah bekerja di luar waktu dan mengatasi waktu, sehingga kita diyakinkan bahwa semua pasti indah pada waktunya. Tinggallah kita terus beriman dan berteduh kepadanya. Hati yang menyadari kerapuhan manusia. Musa dalam doanya pada bagian ini menyadarkan kita bahwa kita begitu fana dan rapuh. Kesadaran akan hal ini merupakan ciri kedua dari hati yang bijaksana. Pada situasi seperti saat ini, kita melihat korban-korban berjatuhan, bahkan mungkin beberapa adalah kerabat kita. Sepertinya mereka sehat, kuat, bahkan ada yang dokter dan hamba Tuhan yang kita tahu punya kesaksian iman yang baik. Namun pada akhirnya melalui COVID-19 ini mereka menghadap Sang Pencipta. Pilunya lagi, mereka dikuburkan dalam kesenyapan. Tidak ada banyak orang atau kerabat yang boleh hadir. Di sini kita bisa melihat betapa fananya kita. Kefanaan manusia itu seperti rumput yang di waktu pagi berkembang dan tumbuh, namun di waktu petang lisut dan layu. Situasi saat ini menyadarkan kita bahwa kefanaan itu tidak mengenal status, kekayaan, kedudukan dan kepintaran. Pada akhirnya kita semua akan dikembalikan menjadi debu lewat panggilan ilahi. Kembalilah, hai anak-anak manusia. Hati yang menyadari dahsyatnya murka Allah. Hati yang bijaksana ditandai juga dengan kesadaran bahwa Allah bisa murka dan murkanya itu dahsyat. Musa menggambarkan bagaimana manusia tidak akan bisa berlari dari murka Allah. Tetapi, ingat kehangatan murka Allah itu untuk mengejutkan kita. Murka atau amarah Tuhan itu bertujuan untuk menyampaikan atau mengingatkan kembali sebuah pesan bagi umatnya. Situasi saat ini mengejutkan kita, menyadarkan kita kembali sebagai umat Tuhan untuk sungguh kembali kepadanya, sungguh membangun relasi personal bersama dengan Tuhan. Untuk beberapa waktu kita tidak akan bisa bersekutu bersama secara sosial dan fisik di gereja.
bahkan umat beragama lain pun tidak bisa pergi ke tempat ibadahnya. Kita dibawa kepada keadaan di mana kita harus bertanggung jawab secara personal dan keluarga untuk membangun relasi dengan Tuhan. Gereja pun dipaksa untuk mengoreksi kembali agenda-agendanya dengan menyesuaikannya dengan pesan dan maksud Tuhan lewat pandemi COVID-19 ini. Sekali lagi murka atau amarah Tuhan itu bertujuan untuk menyampaikan atau mengingatkan kembali sebuah pesan bagi umatnya. Oleh karena itu pada akhir bagian ini Musa berseru, "Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana." Menghitung hari berarti sebagai orang percaya kita mengingat kembali bagaimana kita menjalani hari-hari kita. Bagaimana kita menggunakan hari-hari yang Tuhan berikan. Dan bagaimana kita mempertanggungjawabkan setiap waktu yang Tuhan berikan. Ingat suatu saat kita akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Bema, sebagaimana Alkitab menuliskan. Kita akan menghadap tahta sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Roma 14 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. 2 Korintus 5 ayat 10. Dan pada saat itu kita harus mempertanggungjawabkan hari-hari kita. Hati yang menyadari hanya Tuhan sumber pemulihan. Semangat dari bagian akhir Mazmur doa Musa ini adalah sebuah kesadaran dan keyakinan bahwa Allah Sang Juru Selamat dan Pencipta yang menaruh kita dalam kefanaan dan kedahsyatan murkanya itu adalah juga satu-satunya pemulih keadaan kita. Seruan doa pemulihan itu dinyatakan dengan, "Kembalilah, ya Tuhan, sayangilah hamba-hamba-Mu, kenyangkanlah kami, buatlah kami bersukacita, biarlah kelihatan kepada hamba-hamba-Mu perbuatan-Mu, dan semarak-Mu kepada anak-anak mereka, kiranya kemurahan Tuhan, Allah kami, atas kami." Di tengah situasi seperti saat ini, kesadaran dan keyakinan yang harus kita bangun dan bagikan sebagai wujud hati yang bijaksana adalah kesadaran dan keyakinan bahwa Tuhan Yesuslah satu-satunya sumber pemulihan. Dia pasti tidak meninggalkan dan membiarkan kita. Ia pasti akan menyatakan kemurahan-Nya bagi kita. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus.
Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami. Kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan, dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.